Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Para jamaah dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan malam kesempatan ini kita bisa silaturahmi. Tiada lain selalu melaksanakan perintah dan doanya, yaitu melaksanakan talab ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Semoga para jemaah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan iman Islamnya, dan dikuatkan tauhidnya, dan diberkahkan ilmunya, dan istiqomah pada tauhid dan rasulullah Allah. Semoga dijauhkan dari parahnya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, di sekarang kesempatan tidak lain sudah dimulai turun hujan. Tapi alhamdulillah para jamaah sudah ada di majlis. Mudah-mudahan turun hujan ini menjadi barokah berulang segala. Amin ya Allah. Nah, kita tidak lain datang ke tempat ini untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka dengan ini pengajian insyaallah menelusuri hidup ini kita cari selama ini hidup ada di dalam diri kita, supaya kita ketemu dengan sang hidup. Tapi kalau kita dibukakan untuk secara syariat atau secara hakikatnya, supaya para jemaah ini untuk dibukakan oleh Allah, tiada lain kita harus menunda segala apapun. Karena tak mungkin bisa usul ke Allah, tak mungkin bisa nyampe kepada Allah, tak mungkin bisa mengenal Allah, tak mungkin musyahadah ke Allah. Manusianya ini ketika ingin masuknya sendalnya masih dalam keadaan kotor, harus dibuka dulu sendalnya, harus dikeluarkan atributnya. Atribut selama ini masih bersarang, tertanam di dalam kolbu. Kalau masih ada atribut rohaninya, gak bakalan ditebak. Kenapa? Karena masih dalam keadaan terbaju dengan baju kotor. Masuk ke surga harus dibersihkan. Dan masuk atau perkenalan dengan Sang Maha Suci dan Sang Maha Kaya dan Sang Maha Wujud. Kalau diri kita masih dalam keadaan atribut ruhaniyah masih terpakai.
Sedangkan di akhirat nanti akan ketemu dengan Allah. Namun keadaan kotor gak boleh. Tempat-tempat suci dengan segala kekayaan ada di sana, keadaan kitanya masih dalam keadaan kotor. Makanya ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab itu adalah ahli mempunyai pakaian atribut ruhaniah. Atribut ruhaniah ada yang berbentuk nama, ada yang berbentuk harta, ada juga berbentuk manusia, ada juga atribut yang selalu menghalang wujudna atau nabi ma'asyuhudna kepada Allah, masih terhalang dengan itu. Supaya kita tujuan kita lain, jangankan di akhirat nanti, kalau di dunia sudah ditemui oleh Allah, masuklah ketika meninggal, ketika keluar ruh di dalam diri kita, maka ruh itu akan dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke alam lahir. Tapi ketika kita masih dalam keadaan ahli hijab, ahli penutup dengan atributnya, banyak atribut, itu adalah masuklah yuwari barzah, itu adalah masuklah di alam dinding itu ila yaumi yub'asun, ketika sampai diutus dan dibangunkan oleh Allah dari kuburan karena dia belum mengenal kepada Allah. Nah, ini di sini insyaallah. Makanya ahli syuhud, ahli hijab, kita akan buka karena kita sudah melaksanakan dzikirnya Syu'aul Basyirah atau dzikir rasa namanya. Kalau ahli hijab masih tertutup dengan pertemuannya dengan Allah, buka dulu sendalmu, buka dulu pecimu, buka dulu sorbanmu, buka dulu jasmu, buka dulu celanamu, lujutilah semuanya, telanjang, disitulah semacam arah masa. Karena tempat suci ingin dimasukkan harus suci dulu. Manakah sendal itu? Manakah jas itu? Manakah sorban itu? Manakah peci itu? Manakah mobil itu? Ketika kita melakukan sholat pertemuan dengan Allah, masih ada di situ kemakhlukannya, apalagi di luar diri kita. Di antaranya harta yang selalu menjadi hijab, yang selalu datang ketika kita pertemuan dengan Allah, selalu menghijab untuk pertemuan adalah harta-harta yang selalu bersemat di dalam batin. Maka yang terdepan itu adalah ya Maha, yang terdepan. Tunda dulu, bukan ditunda, seharusnya memang ditunda babakan rohani. Sendalnya buka dulu di sini, topimu
Allah masih ada namamu yang nama Ustadz datang ngaji ke MBK, masih ada di situ yang nama ternyata tersinggunglah ngaji ini, tak merasa aku dibilang seperti itu, seperti ini, masih ada di dalam hati itu, susah untuk ketemuan dengan Allah. Nama Ustaz, jabatanmu. Ketika orang melakukan ngaji karena kita sebagai terasalah di dalam batin kita. Ketika kita duduk di belakang, ternyata hati kita berbicara, aku ini pejabat, aku ini ustaz, aku ini kiai, aku inilah ajengan. Sedangkan harus dibongkar, harus ditunak dulu kepala peci rohaniamu, maka di situ tak mungkin ketemu kalau masih ada. Gak bakal ketemu. Di dalam hati kita selalu berbicara, yaitu adalah batin kita. Ketika kita melakukan sering sholat istiqomah, sering pikir istiqomah, merasa di dalam diri kita akulah yang melakukan wirid, akulah yang melakukan istiqomah, akulah yang memberi sesuatu, masih ada di dalam situ. Tidak boleh untuk masuk ke surga Allah karena masih kotor. Manakah ayatnya? Buka ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas di sini, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang percaya kepada Allah, intuti bila mana dia sudah melakukan sebagaimana mestinya melakukan sholat, pariko segolongan minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, yaruduna. Nah, kita harus buka dulu, itulah secara syariat. Berarti kita termasuk orang iman. Iman kepada Allah, iman. Iman kepada Rasul Allah, iman. Iman kepada malaikat, jangan ditanya lagi. Iman kepada akhir, jangan ditanya lagi karena aku sudah iman ke sana. Karena dia iman selalu melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Ini cerita-cerita syariat dulu. Sudah memisahkan juga, ini yang maksiat, ini yang salat, ini aku, ini dia. Ini yang selalu melaksanakan dengan keilmuan, ini tidak pakai dengan keilmuan. Kita menuruti dengan keikutan pemerintah yang merintahkan, yang syariat adalah guru-guru kita. Contoh-contohnya kita ini sudah menjalankan. Kalau ditanya agama naon, agama Islam, rukun Islam bisa jawab. Rukun iman ya sabari latang ngajawab, pasti jawaban cepat. Omong ngajawab cepat tapi rohaniana dalam keadaan bingung. Orang sampaikan melakukan sholat, orang yang melakukan wirid, orang yang sedang melakukan tahajud, orang yang sedang bersedekah, di sini ia selalu taat kepada Allah dan kepada
kepada Rasulnya, dia selalu terjaga karena telah mengikuti Al-Quran. Ketika dia dibongkar agama dinul haq, karena dia sudah iman kepada Allah, sudah percaya kepada selain daripada Allah, ternyata bila dibuka ya ayyuhalladzina amanu iratutiu fariqum minalladzina, bisa memisahkan di dalam batin dari ruhaniah yang selama ini mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Datanglah ngaji mungkin ke tempat babakan hakikat atau ilmu tauhid atau dinul haq, ya ruddunahu, nolak itu manusia. Ba'da imanikum kafir. Ketika hati orang masih nolak, tidak narima, karena orang geus getol melaksanakan ngaji, geus getol melaksanakan wirid, geus getol melaksanakan sedekah, pas dibongkar senal dibuka, nutabina tukang sodako, nutabina benar, udah tukang kawin kali-kali ayah aku dibongkar, dibuka, kopiahna dibuka, jasna dibuka, dengan sorbannya dibuka, pasti ya rudunahu, nolak hati, karena tertarik. Padahal urang teh umur 40 tahun, sholat di bawah betul, kali-kali datang ngaji, karasa kali 2 kali istighfar. Mutarina betul sholat jadi kalah cici dina kaki karena dalam kubur menyekutukan Allah dengan kopiah, menyekutukan Allah dengan jas, menyekutukan Allah dengan sorban, menyekutukan Allah dengan sendal. Sorban atau itu adalah nama-nama, jas itu adalah kesombongan, sendal itu adalah yang ada di dalam sekitar kita, urusan dunia. Naklah kalau dasar khusus supaya jadi perlu termungkin ketemu, bisa mengatakan jadi wali Allah, bisa mengatakan kekasih Allah, sedangkan masih ada di dalam batin kita, di dalam ruhaniah yang selalu menunggui keadaan itu balik. Jas-jas itu yang kita dipakai adalah baju-baju itu adalah kesombongan. Ketika kita sudah melakukan seperti apapun lamun orang tentang masalah sombong dengan ilmu, sombong dengan ilmu hakikat, sombong dengan ilmu marifat hati, tidak bisa akan bohong kita. Ketika kita berbicara dengan orang belum dipahami oleh Allah, ternyata jas itu dipakai waktu itu. Jas dipakai, ngawakon dia orang bodoh, jas dipakai. Masih gitu. Jasna secara syariat membaju, secara hakikat naon. Itulah kesombongan karena bukan pakaian kita. Kudu dibuka ke itu mencari solusi. Ketika orang bertanya, kita berarti jauh. Ketika orang tak bertanya, tapi ini orang butuh dengan solusi berikan. Ketika kita beserta ada yang nanya dengan yang butuh,
kita jangan sampai di dalam diri sendiri selalu dipakai, jasnya dipakai, sorbannya dipakai. Tapi manusia sudah sadar di situ adalah muncullah yaitu tidur rasa. Nah, jadi sebenarnya jemaah ahli hijab, para kiai, para ustaz, lamun dibongkar selalu bertanya dan bertanya, kan begini, kan begitu, kan begini, kan begitu, selalu bertanya. Kalau kita diaktifkan di dalam surat Al-Imran lanjutan, wa kaifa takfuruna wa antum tatluna 'alaikum ayatillah wa fiikum rasul wa may ya'tasimu billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan kalau berkumara itu selaikum ayati. Nah, kita berpikir urang arek kupur kumaha Gusti Allah sedeket ayeuna urang geus dibere Assalamualaikum ayat-ayat Allah. Kalau ayat-ayat Allah adalah Al-Qur'anul Karim, kalau ayat-ayat Allah yang selalu bertanam di dalam diri kita, yaitu kedatangan Allah yang selalu bertajalli di dalam tubuh kita, itu tiada lain hanya Allah. Nah, disitulah manusia kalau sudah merasa di situ dengan ayat-ayat Allah, bila mana hati kita sudah merasa ini kita duduk tiada lain ayat-ayat Allah, tiada lain kita datang dibawa oleh Allah, didengarkan oleh Allah, diberbicarakan oleh Allah, segala-segala oleh Allah, tetap di situ masih ada makhluk. Ketika kita masih ada makhluk, belum musyahadah. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana manusia hatinya sudah seperti itu, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Inilah wahai para jamaah, bila mana kalau sudah aktif di situ melakukan sebagaimana mestinya agama dinullah, maka Allah akan menunjukkan jalan yang benar, siratal mustaqim. Manakah dia? Jangankan secara mulut, tapi dalam batin kita dibimbing oleh Allah. Inilah yang benar, inilah agama yang dibawa oleh Rasulullah, siratal mustaqim. Kita cuma siratal mustaqim, kelihatannya sekarang syariat sudah dijalani, berbuat baik ke masjid, tinggal meningkatkan lagi. Kalau dulu mungkin sebelum Allah memberikan petunjuk ke dalam hati kita yang benar, sampai sekarang kita melakukan sholat, kita melakukan sedekah, kita melakukan berbuat baik, melakukan tahajud atau apalah, banyak di sini. Ketika kita datang agama dinullah, dibukakan jalan anu benar, sampai sekarang tanya diri kita, sudah punya amal atau belum? Tanya oleh kita sendiri, sudah punya amal belum? Sudah sholat belum? Sudah sedekah belum? Jauh. Saya mana saja. Tanya diri kurang-kurangnya sedekah.
geus salat can. Lamun urang masih itu berarti can salat kene anu di sisi kakak salat di sisi manusia. Karena tiada salat masih kene bersandar kepada makhluk, sedekah masih bersandar kepada makhluk, tahajud masih bersandar karena isi dagangan. Sampai sekarang kakak arek dibuka kakak saat sadar. Nah bedanya jelema kakak insya tanya gitu, masya Allah. Kalau di sisi Allah memang seperti itu. Sama jalan dulu tengah buat itu masih kena itu begini sih, masya Allah. Tahajud diri dan jaga kesempatan. Bersandar karena syukur yang kaisuk ngawirit dari ijabah dan subhanallah yang dipuji benahna eta dipuji alhamdulillah bisa bangun alhamdulillah kadang di sisi manusia ayeuna mah geus beres kadang bisa ngakeun ka Gusti Allah. Ya, bakal diberi petunjuk oleh Allah lewat apa? Kalau manusia sudah menjalankan dengan keilmuan, datanglah cahaya di dalam batin kita, yaitu nurun musta'udun bil qulub, muddatun minan nur. Anwaril khuzainul qulub. Cahaya yang disimpan di dalam batin kita ada dua, satu cahaya ma'rifat, kedua cahaya wirid. Ternyata kalau wiridnya masih dalam seperti itu lain cahaya anu aya, maka lamun keur wirid warid bakal datang melampau hidup. Namun orang terngawir apapun ayat-ayat Allah wirid tapi anu disadarkan bakal datang waridna di situ pada hara berita. Tapi kalau orang berbakat syariat apabila ada keadaan di sini akan mengatakan barokah. Ngawirin naon ngawirin asmaul alhamdulillah ayeuna mah urang teh geus ngawirin terus geus ngawirin kumaha geus ngawirin terus aya urang kemunculan Pak kemunculan pamajikan itu itu baru akan mengatakan seperti itu akan mengatakan baru. Karena belum dipahami, belum tahu tentang masalah barokah. Itu kalau babakan saya ngebangun masjid di mana-mana di itu di dia sedekah itu kadir usaha lancar. Itu ayeuna alhamdulillah saya sudah sering membangun di sana di sini masjid banyak sampai ke tiap kecamatan bangunan masjid enak hidup lancar. Itu orang syariat itu mengatakan bahwa pasti mengatakan bahwa katanya ngalir ketika masjid jadi pakai sholat ngalir ujian. Alhamdulillah dengan Pak Irman Mubarok masjid dengan bangunan batuan dari beliau sekarang sudah
Semoga amin. Seperti itu. Masih kene itu kerja uang yang kita dikasihkan untuk bangunan masjid sangat bagus kalau babakan syariat, tapi ruhaniahmu itu tidak ingin pertemuan dengan Allah. Tidak. Tapi yang kita ditinjau, yang kita diinginkan ketika kita membangun, maksimal kita membangun masjid, maksimal kita berbuat sedekah apapun, yang dilihatnya itu adalah hadiah. Di mana hadiahnya? Maksimalnya sur ngalir. Masih babakan kesenangan hawa. Aduh, dia balik kababu. Masih dalam kesenangan hawa nafsu ningali kana ngalirna tajri min tahtihal anhar. Ngalir setiap hari. Ketika meninggal ngalir fadilah. Karena orang berpikir ketika melakukan sholat di sini fadilah masuk. Kalau secara syariat memang bagus. Nah, tingkatkan ketika kita ada rezeki. Ketika kita ada rezeki, tingkatkan. Tiada lain la haula wala quwata illa billah. Kita itu orang ingin melakukan membangun masjid karena kita dilebihi dengan rezeki. Kita ingin oleh Allah didoronglah dalam batin. Bangunlah wahai kaum-kaum, disinilah masjid untuk sarana menemui aku. Disitulah orang diketuk hati, tapi ternyata kebanyakan batinnya pengen dipuji, padahal tinggalkan Jalankanlah seperti itu. Perbanyakkanlah masjid bangun. Tingkatkanlah hatimu kepada Allah. Ketika kita membangun di situ, melaksanakan membangun masjid, apapun sedekah, amal perbuatan, amal soleh, Karena disitulah manusia kalau sudah dibuka, Masya Allah, tak ingin untuk dipuji bahwa ini mah titipan habis sampai. Kalau berkata secara hakikat ma'rifatannya, Allah memberi kepada Allah. Karena di dalam diri kita ada Allah, di dalam diri jamaah ada Allah. Jadi semua pertemuan Allah dan Allah. Ada enggak makhluknya? Enggak ada. Kalau sudah ada juga tinggal panah itu. Karena kita mah ada ini diadakan oleh yang ada. Yang ada itu nama atau nabi hidup adalah sambil hidup. Dengan gitu. Nah, maka perlu nak urang. Ayeuna pakaian urang dibuka rek ustaz, arek boga jamaah ribuan juga. Ari masyarakat jamaah sekian disuruh karena nggak mau disebut ya ludu nolak hati tong ngaji lah daripada melikeni engke bisi eueuh namamu yainya ustadznya
Jadi ketemulah di sini kebersamaan. Ketemulah di sini bersama makhluk sama mak. Subjek yang tangan bro. Itu kan. Masya Allah. Nah ini karena kita sudah merasakan itu ahli hijab seperti itu. Kalau ahli suhud bagaimana? Ahli penyaksian. Karena di sini ahli penyaksian sudah ingin menyaksikan syahadat. Bisa syahadatain, bisa syahadatul ahad. Syahadatain masih ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Berarti itu masih dalam babakan syahadatain, syahadat. Tapi tingkatkan lagi juga sampai ke syahadat tunggal. Sampaikan di dalam jelasan itu, sucikanlah marifatmu. Sucikan, ahlikan, bersihkan. Nah, banyak orang yang selalu menolak bil cahaya-cahaya di dalam batin kita. Hati-hati. Tinggal nanya, dorongan diri ulang. Dan itu ayat jawaban mustadilku. Cahaya yang disimpan di hati antara cahaya apa? Cahaya ma'rifat antara cahaya riwayat. Kalau cahaya ma'rifat lebih mengenal kepada Allah lewat babakan ngaji ngarana. Ngajina Adam arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Tinggalkan dan kanyaman. Jadi mau akan menggeseni marifat itu kanyaman cahaya nubina hati. Gak tekan pasti kan. Ia cahaya di hati orang, cahaya babakan dinul haq atau nabi cahaya syariat atau nabi cahaya membantu orang lain. Bagaimana? Apakah ini warisnya dari Allah atau nabi dari syaitan? Pasti cek dalam diri orang. Gak bakalan terkacau. Lamun mata batin rohani hana sudah dilucuti tentang pakaian atribut-atributnya, disitulah akan cek ayeuna gede lain disuka keur ngaji dicek ayeuna kayak hoa itu cahaya ada di dalam. Karena cahaya itu bermacam-macam cahaya. Lamun orang datang cahaya lewat ngaji, cahaya datang di hati lewat ngaji ngarana mungkin seperti begini. Ada yang menceritakan babakan hakikat. Bila mana ada dalam diri kita, berarti dalam diri kita terus diolah dulu dalam kepala, dimasukkan ke dalam batin kita, terus diyakini, kuat dengan keyakinan kita taroba butia ila syiratil mustaqim. Petunjuk dari Allah, jalan yang benar. Dengan keyakinan seperti itu, taroba lagi. Tanya dulu ketika kita datangnya ke sana, tanya nongkrongnya apa? Hati itu nongkrong apa? Ketika mendengarkan ngaji. Rasa malukah datang ngaji? Rasa terdoronglah dengan ngaji. Kalau masih merasa
kebodohan masih agak bagus, cuma bodoh itu nggak bodoh itu malu. Tingkatan dulu. Merasa bodoh itu bagus, cuman itu bodoh masih bersandar karena malu. Tapi namun la haula wala quwata illa billah, karena berarti datang ke Gusti masih kene tingkatan can nyampe can datang cahaya urang. Ini khosai udah. Lamun cahaya wiri cahaya ngaji. Lamun masih kene aya di urang tanda-tanda kebingungan ngaji nak datang terpaksa. Jangan harap. Kadang dikenal dari cahaya yang selalu terang. Baru karena ketika datang malam Jumat, kita nih udah malam Jumat sudah diingati oleh Allah itu. Kalau diingati oleh Allah, nah kita ini bagaimana? Kalau ini itu kan ini kemana terus. Tapi namun berasa jawab ketika datang malam Jumat dikasih tahu ini misalkan dari Isa malam Jumat terasa panggilan berangkat untuk kudu ayeuna kali buka dia. Nah itu panggilan Allah. Itu haji bener. Lemburan ragu itu masih kena bersandar akan di era Bismillah. Itu berkenaan Bismillah ini susah bulan pengaji era. Tuh, masih kena bersandar karena ya. Kudu dibuka. Tak kemah aktif diri dalam kuasa dia. Ila sirati akan diberikan petunjuk oleh Allah. Merasa malam Jumat itu panggilan Allah panggil, wahai Abdul. Malam Jumat karena lamun mikir ayat waktu gecetan senja. Lamun ayat gecetan senjata, otomatis di situ datang keragu. Itulah minal jinnati. Datang ini tong rek naon. Kitu jeung setan ge. Pas dibentok era itu lamun rek ngadina babakan rohania. Ai babakan syariat mah alhamdulillah sudah berjalan sanajan dari babakan syariat imah dorongan seperti itu perang datang ke dia. Tak keluar dari imah itu. Datang ke dia berumah di imah menang perang, datang ke dia turun di jelek. Tuh balut tuh ditak bakal nolak duit ya. Lahaula berarti orang dikit-dikit kalau kurang bisa merasa tiada lain ini adalah saudara insya Allah dikit-dikit dah jelma kalau kulit banget jauh tak kudu cari ciri jelma kalau kulit banget jelma kalau kulit banget biasa tak gitu jelma ngobrol ya lempeng di sisi Allah kan kudu gitu tapi lamun di sisi manusia mah geus aneh itu belajar. Nah contohnya itu berdatang dengan cahaya. Nah ayat dorongan dari sana datang ke dia udah ngasih ngaji dan ngaji bapak muncullah cahaya di dia urang sesuatu di dia urang kali dia naon gas jadi billahi ta'ala wa la quwwata illa billah. Nah muncullah dari
ngaji itu pasti cahaya warinnya cahaya marifat. Aya dina. Lamun geus aya cahaya marifat juga akan berpikir mungkin sekarang, berpikir mungkin datang ke rumah, mungkin nanya tidur, selalu tapakur heula samesar lain tapakuran mikiran kabogoh atau nabi pamajikan dari kali ke itu kalau cahaya ternyata ada kalimah waktu ngolah ngaji oke ngadon mall blacklist aku budak mah pantes di ngaburan kolot apa ngadon emang kalau tahu kayak budak mah gede tuh siapa budak itu cahaya. Insya Allah cahaya ini tertahan. Suatu saat orang akan tipu muncul cahaya ini. Insya Allah kita kenal. Yang kenal jin, yang kenal jin. Yang kenal di setan, yang kenal di setan. Nah itu cahaya warni. Tinggal itu kan lamun wiridan muda. Ibu kusabi muncul nanti nabal dikir sih, dikir. Warina orang lain bangsa semua. Warid tina hiwiridan setan dengan bawa kebuka malaikat nanaknya nah makin malaikat nanaknya urang cahaya dan cahaya duwi sekeraja rasa ngapung teh rasa kehidupan ini iya eta bangsa ilmu akan mama namun orang kena wirina yang berbahasa namun kena wirina yang orang yang jadi tukang rukyah namun kena wirina orang yang dibidaskan masih kena bersandar karena makhluk bukan nama la haula wala quwwata illa makhluk itu di sana mata diberena lamun ka makhluk itu tapi lamun waridna ku Allah cahaya khazainul perkara ayeuna dina gudang hate akan dibawa oleh Allah waridnya itu adalah para malaikat diperintah oleh Allah maka nyampailah di situ manusia akan dibawa ke alam silumankah, ke alam pasugihankah, ke alam susukankah, selalu dibawa itu oleh para malaikat nu diperintah oleh Allah ditemuilah dia itu diunjukkan. Kalau orang berpikir seperti itu karena ini cerita bisa nyawa ayana bisi suatu saat karena dongeng seperti murid atau yang mana bisa suatu saat kurang getol wiridan karena hati dibukakan ku Allah lewat zikir dan warid ya datang warid dari para malaikat cahaya-cahaya ma'rifat dan cahaya-cahaya ayat zikir dibawa ku Gusti Allah mungkin ketika kita melakukan tidur biasanya kita melakukan zikir
Gusti Allah. Cuman perbedaan alam, lamun urusan dunia per detik, per satu hari. Nah, dongeng alam kasar, bisi kealaman dibawa ku Allah, ku para malaikat ditugaskan ku Allah. Di dalam tubuh manusia memang cerita ada akal atau napi cek bahasa urang umum masuk mah cek bahasa Quran ruhaniyah, raihan, riwan. Ketika kita tidur, akal dan raihan, bahasa Quran raihan, itu adalah ketika kita tidur dikeluarkan oleh Allah, tapi hidup masih ada di dalam batin. Itulah yang dibawa-bawa, yang dikehendaki ku Allah. Banyak yang selalu alam kasih. Allah telah melihatkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena alhamdulillah cerita dongeng dia mah rek percaya moal, rek percaya teu percaya rek diambil hikmah moal diambil hikmah rek ngawangkong. Dan ngawangkong adalah alam siluman. Ketika manusia dibawa ke alam siluman, dihantarkan ke tempat sesuatu. Inilah tempat yang mujad. Inilah tempat pasugihan. Ternyata tidak jauh Gunung Kalang pun ada tempat pesugihan yang bernama Nyifri dan buaya putih. Disitulah pernah ketemu dengan lubang. Nah, ini lubang kawas sumur. Eta sumur datang ayah hiji orang nu warnana hampir warna hijau gitu, kulit hijau. Nadoi isi besar di bawah. Orangnya orang sepoto manusia sepoto cuman direk parina mahkota. Tanya bertanya ketika orang pesugihan karena Nyifri harus kawinlah dengan ular itu. Cuma di alam kami. Secara dohir mungkin orang penasaran di sana. Berangkat nanti dia pulang ke posisi duduk di kursi sampai ke kaki kena tanggal kalapa terasa. Di situ ada lagi yaitu kubah 7 meter kali 3 meter. Tempat pangguyangan, masya Allah, tempat
goyangan buaya putih. Dongeng di alam ke alam dia alam siluman di pohon di dunia. Jadi posisi nangkubangan itu di nangkubangan, masya Allah, buaya berusaha kurang lebih terkuasa, buaya 2 kintal sekitar, buaya putih kulitnya kali. Dia di pinggir-pinggir jelma cecar. Eta jelma narokon buaya seolah-olah pas jelma di bioskop. Ternyata ku bertanya, inilah orang yang target-target itu di seluruh dunia. Mencari pesugihan ternyata cuma orang bisu. Teu bisa ngawangku cicing aku dengan palwat bararisu teu orang ternyata sedih. Banyak anu dipakai kerja di alam siluman, ternyata mau dipakai ubah tempo kanan tiada lain manusia yang sudah lama. Dindingnya hidup manusia. Halaman cari, ternyata rek masuk ke negara eta bukan korban, masuk lagi ke gerbang pesugihan. Pintu gerbang di luar ada pintu, warna pintu adalah hijau kehitaman. Yang di pinggir 2 pintu, pintu 2. Lama di alam wujud mah yang ada kehitaman. 2 jelma jangkuk badan. Dicekal tombak dan tami. Kawas kerajaan. Cuma bila mana orang masuk ke itu muka di mawat anyar kene masih kene isi perdina halaman. Nanti ditanya cici itu alam siluman. Masuk ke jero adalah makanan. Pintu gerbang buka 2 adalah makanan nasi hangat, daging empuk, disitulah gepuk-gepuk. Hati-hati, padahal bulan istighfar, astagfirullah, istighfar bila tuh wujudlah bila tuh satu kotak dikira nasi lembut. Daging di sini, masya Allah. Daging ternyata bangkai-bangkai. Masya Allah. Muka tinggalin segepuk bangkai-bangkai. Daging busuk. Minuman masuk ke dalam minuman. Hayal naon minuman banyak. Ada minuman topi nyeri, minuman arek marja, ternyata
istighfar di situ langsung darah di mana. Tak lupa sulihan mah anu geus datang asup ka jero wah bener hari mana bilang daging cenah mereka empuk padahal mah dari bangke datang ka jero masya Allah buah pintu ketiga buah-buahan itu hayang apel Mandarin, hayang jeruk Mandarin di lomba, hayang apel cilok hayang ternyata masya Allah sering istighfar diwujudkan di tengah kepala budak-budak bisa lulur. Budak nu disulur-sulurkeun keur hamil sulur budak anu sok areun sampai masuklah ke jero bangsa uang kotak-kotak duit dari kotak-kotak emas di situ. Pantes seperti diketemukan duit ditumpukeun ngan duit mah dihalangan ku awe cara letik lain awe baru tapi awe cara letik gelisna masya Allah gelis awe ngan cuma seksi disitulah yang menjaga keuangan. Mas ternyata Allah memberi petunjuk istighfar cai daun tisu itu di alam bersucia. Loba jelema tertipu datang ka jero yakin lamun ningali kitu. Itu baru alam pasugihan. Cara pasugihan rek kumaha kadinya rek asupna. Itulah wanita alam pasugihan. Maka di situ paribasa juru kunci itu adalah bangsa dukuna. Bahkan bila mana istri datang ke sana sama suami akan ditukarkan. Suami, suami adalah kawin jeung bangsa jin anu aya dinya utawi awe karitu lalakina atapi awewena dihantarkan lagi dikawin deui jeung eta awewe bangsa jin awewena anu aslina dikawinkeun jeung lalaki anu bangsa jin tapi mirip jeung suami mendatang ke rumah kawinlah hubungan suami istri tapi suami bangsa jin itu istri nawe bangsa jin jadi anaklah di situ. Nganu tarina berehan pastina jadi korek jelema anu bersudah. Geus boga anak tah itu disebutkeun anak siluman. Karena kawin jeung bangsa jin berarti jin sapodot jelema. Inilah calon untuk mangsa orang yang lagi kesusahan. Anaknya dari ini ketika umurnya sudah 17 tahun sudah mulai waktu perkawinan, maka disitulah akan diambil ditukarkan lagi, ditukarkan deui lewat ieu bahasa mautna, cuman mautna
dalam seketika mungkin pada ini sewaktu namanya. Salahnya Abu Asri tadi dan tidak masuknya kamar lagi. Gesi keluar dari itu, bisa balik dari sampai sekarang. Mau timah dia. Lagi nak apa kalau itu cerita apa jadi bisa. Nah, ayo dan anak aku itu bukan itu jadi siluman, dia jadi siluman. Ke anak aku kerjaan buka pakai seperti itu, lebih jelma ngalamun kada bingung terbuka duit, datanglah asuplah bangsa siluman ka jelma kotor yuk kurang kagitu. Nah ada seperti ngajak kali gitu terus dicari masa cari beres negara. Jadi masya Allah ya Allah tidak pernah bilang dah seketika cuma semenit ketemu sampai balik. Namun urusan dunia pasti bilang tapi ia sampai. Nah itu maka kebetulan edisi bila ayana laksanakan perjalanan hidup kurang lewat dikir, perjalanan hidup kurang ayana lewat ngaji. Ketika orang melakukan dikir di rumah, dibawa ke sana, arigas dikasih tahu mah ngambil mah dekat. Awas ulah kapaji karena di situ warisnya bagaimana kalau sudah lillahi ta'ala insya Allah itu waris dari para malaikat di ujung ke kursi itu pengalaman masya Allah. Tak perlu sok raja namun ke bahasa susuka ulang di negara ke negara perayaan pernah dibawa ke Gunung Gede. Dibawa ke Gunung Gede pernah, ke Gunung Kidul pernah, ke Gunung Gede mah cuma ukur saya mah raja Pajajaran ditemui di kali. Lagu Gunung Kidul mah Jawa tempat pengulangan. Nah, eta mah di mah di Gunung Kidul. Kudu ditukeurkeun di Gunung Kidul. Jadi nama urang pamajikan, jeung babaturan pamajikan teh itu ditukeurkeun. Jadi pesugihan. Jadi namun dalam saling cerita di babaturan urang ngalayanan pajikan batur pajikan ditukeurkeun. Aya di gunung naon ngaran eta mah kudu pesugihan kudu mencerita mah di gunung naon ngaran urang nak mawa domba kayaknya geus domba digawe di peucih. Dipuji tidak. Allah banyak alam tak di alam dia sudah lupa alam perkara gaib masya Allah karena namun manusia tak mau dia nolak teh rek di mana bisa ketemu nada ngaji nade ditolak
Rek di mana bisa ketemu jeung Allah da ngaji lagi males. Rek di mana ketemu jeung Allah da ayeuna anu ngaji lagi kana di kotoran hate. Ayeuna mun bahasa lamun ngaji dia bisa ngotoran hate tidak melihat Allah. Lamun ada orang ngaji melihat makhluk, ulah melihat makhluk. Lamun ngaji ulah melihat makhluk. Kalau melihat makhluk, kan makhluk seperti biasa gitu. Capek-capek. Kalau melihat makhluk itu akan kotor. Jadi syukur baik. Tapi kalau melihat kan, makanya istighfar. Bertanya ketika disebutkan rohaniah di rehan akal mata kutapang diteluh natayir perlu dijaga. Ketika orang melaksanakan tidur akal dan rohaniah atau nabi nyawa anu dina jasmani rasa tiada lain mungkin tidur di urang sare itu berarti rohna keluar. Keluarnya biasanya ada lewat kaki rasa panas. Nah itulah yang selama ini ketika orang tidur bila mana tidur nanti baca doa maka ruhna itu selalu digeteng-geteng. Maka kalau ditarik ke dukun urang kersare ayeuna hoketnya bisi dukun takoka, dukun nyalimun, dukun selang. Ditarik orang, dukun, tarik dukun, asup ke kana boneka itu asup. Berapa besar ditusuk gitu. Masih. Tak ketika sahur lagi terus ketika mau melaksanakan tidur bacalah doa Bismillah atau baca Fatihah Falaq Nas dibaca. Disuruh ditiupkan ke buka langsung diusap. Ketika rekayasa rohaniah yang keluar mungkin dalam kaki rata kebanyakan di kaki. Tetap harus melindungi disitulah karena sudah diusapin oleh doa berkah-berkah itu dari Allah. Apalagi kalau sudah meyakinkan dari secara syariat Bismillah 20 biji Falaq Nas 3 kali ditiup dari kanan dapal pandangan langsung bisa. Jadi rohaniah yang keluar itu terjaga. Dan terjaga di kemana-mana dicopot itu dijaga ke para malaikat. Lalu dari orang molor ngaji molor. Nah, eta bertanya, nombel antara nah, itu pastinya kurang maut keluar. Menuari berjauh wilayah yubasu di alam pinti. Nah itu disebutkan alam hijab itu disebut. Maka lamun ruhaniah ahli hijab kena mau kurang mau ruhaniah ieu ka mana di alam barzah di alam didi langgengah sebelum yaumi yubasun dipanggil khusus sanajan di dunia mama milik momok status SM di situ masih di alam barzah. Sedangkan jasad kita sudah kembali dari tanah kembali ke malam minggu dibawa dan dibuka ada 3 orang.
Satu orang yang digantung kepala rambutnya, payudaranya digantung oleh kaitan besi yang nyala. Cerita ini. Kemaluannya selalu ditusuk dengan besi panas. Masya Allah, dengan kekurangnya hampir nangis melihat itu. Satu. Yang kedua, melihat orang yang duduk di atas kuburannya, kebingungan. Pakaiannya pakai barukan, pakai sarung, duduk cuma bingung. Yang ketiga, melihat Masya Allah, manusia di bawahnya api bara, semacam kita membakar ikan. Allah tidak melihat oleh Allah. Percaya terserah. Masya Allah, itu dalam keadaan masih jam 11. Ku bertanya, kenapa dan kenapa? Ternyata orang itu, ini orang kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Ternyata orang yang selalu digantung dengan ini di alam barzahnya sudah mulai terasa itu adalah ruhnya yang merasakan itu adalah PSK. Payudara digantung seperti itu. Wakil nama ningali dengan kemaluan, Masya Allah. Satu keluar dengan kemaluan. Luar biasa dari jatuh dong batal sudah goyang. Ternyata bisnis. Yang kedua, nini itu adalah nini kunaon kata nini udah mama. Bingung teh budak mak bingung, mak teu boga tempat karena mak dikubur mak dina tanah, mak teh diwakaf ternyata ku anak dijual. Masya Allah, bingung aja. Anu batu bara, Masya Allah, kuat menceritakan itu. Terus lelaki ini awal dulu kurang dikiriman doa dengan Fatihah, Masya Allah. Kata si batu bara kita dina huru anu nakana awal nanti dikiriman doa tapi hidup dengar ini bingung boleh tidak mah itu jauh masalah berada normal aja omong dipindah ke sana tadi sedih itulah cerita tak ada orang yang percaya berdiri cerita bisa sedikit. Perlu orang mengetahui supaya benar menilai selesai guru. Ketika ruhnya manusia ahli syuhud bagaimana? Kalau ruh ahli syuhud sudah menyaksikan kepada Allah, di dunia sudah menyaksikan kepada Allah, nah kita tinggal mengontrol apakah kita sudah syuhud menyaksikan atau belum. Nah, karena di sini ada dua sesi, ahli hijab dan ahli syuhud. Tanya di sini sekarang bisa terjawab. Ayeuna kene bisa ngajawab.
Apa orang bakal balik kakinya atau untuk kajawa ya? Kemudian jalan layas sahiruna atau layas bila mana ajal sudah datang, gak bakalan bisa ditawar. Ternyata di dalam surat Az-Zumar ayat 4 wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Bakal datang kaget kamu manusia ahli hijab masih tertutup, masih kena nolak dalam pengajian babakan bidullah, masih kena nolak ke kaget ketika datang ajab ini. Kaget. Iya udah kena balik kemana? Kaget. Ada suatu itu dan gak bakalan karena tutup lawang tobat tidak aja lawang tobat matahari sudah dilihat semua. Kaget. Kadang-kadang kaget akan kembali ulang seperti yang diceritakan di MBK. Kaget ulang bakal seperti ini. Ila yaumil qiyamah. Apakah jamaah ini sekarang bisa ketahuan? Perlu dari sekarang wa anibu ila rabbikum aslimu lahu. Masya Allah. Insya Allah bila mana sudah bermusyahadah ahli syuhud, sudah menyaksikan kepada Allah, sudah diketemukan oleh Allah itu di dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Manusia dan selalu berbondong-bondong dengan habl, bukan berbondong-bondong. Berpegang teguh manusia dan sudah berpegang teguh ke habl. Hablu bina tambang sudah nyatu kepada Allah. Pegang teguh kepada Allah itu bukan cuma lewat mulut doang, tapi ruhaniah. Hablum minallah, tambah nyantel ke Allah. Kalau manusia sudah memegang teguh hablum minallah, nah kalau secara syariat mah karena hablum minallah, nah cuma ukur secara syariat, tapi hati lu harus ngantel la ilaha illallah. Itulah yang bisa katakan bai'at. Dicantel ke wala tafar bisa. Jadi putus sebenarnya makan kurang pertama hablum minallah, dari mulai kecil sampai ke sudah mulai balik, sudah balik putus di situ. Sekarang dihabel gede, dicantel gede wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh habel dan sudah ketemu dengan pencantelan. Disitulah manusia berarti akan menyaksikan, yaitu adalah zikir sampai ke zikir sirul asrar, dari sirul asrar su'ul basirah, zikir rasa, sesudah zikir rasa sampai ke ainul basirah, sesudah ainul basirah. Disitulah pertemuan hakul basirah. Kalau sudah hakul basirah, sudah menyaksikan di situ, maka manusia ketika meninggalnya keluar dari jasad dipanggil oleh Allah, udkhuluha, masuklah kau, yaitu masuk di alam lahul. Dengan siapa? Dengan para wali-wali Allah, dengan kekasih-kekasih Allah, syuhada sholihin, dan selalu dan para nabi-nabi Allah. Disitulah di alam lahul rohaniah langsung ketika keluar, ketika ingin datang Palestina untuk dihancurkan, itulah muncul pasukan putih.
dan putih itu minta izin dulu kepada Allah. Aku mohon izin kepada ingin membantu negara Palestina. Turunlah Allah mengunjukkan turun pasukan-pasukan itu, maka gak bakalan bisa ditembak. Cahaya-cahaya ruhaniahnya yang slow tak mampu untuk dipegang, tak mampu untuk diri. Itulah yang diizinkan oleh Allah. Tapi ketika mereka datang burung ke gajah, itu adalah doa-doa yang nyambung habli, yang masih hidup. Manusia ini di alam dunia berdoa untuk gajah. Doa tiada lain diinginkan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, digerakkan oleh sudah menyatu ahli syuhud. Disitulah berdoa. Makanya lah datanglah burung ababil, burung perjalanan. Itulah yang dikatakan ilmu syariat yang sudah jalan, ilmu hakikatnya sudah jalan. Maka Allah munculkanlah doa itu berbentuk wujud adalah tair, burung-burung itu. Insya artinya telingo, telingali kubur. Nah, telingo kadang-kadang jawab pertolongan Allah, pertolongan Allah. Ngaji masih kebuka. Coba lah mengawirin kumpul kebuka semua. Tapi itu ayatnya ngaji alhamdulillah akan dikuatkan oleh Allah. Dan berdoa kurang untuk beliau, untuk para saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mungkin yang ada di Palestina, selalu menjaga Masjidil Aqsa. Kita selalu berharap karena kita di segi materi mungkin tidak ada, di segi fisik mungkin tak siap segala tidak. Lamun perang wah ngatur anak lah bingung. Sehingga di Indonesia anu hakim firman Bapak Wasiko berpikir ke 1000 kali, berpikir ke 1000 kali. Kumaha pamajikan, kumaha anak wasiat. Ayeuna rajin aya pamajikan dijinan beasna itu mun maot mah geus di jalan pamajikan teh di kami di kuatur. Udah siap. Guys, itu begituan. Aduh awas sih benar. Daripada berangkat ke itu cukup mati konyol begitu. Doa Allah nantisnya kayak orang bilang mendaik doa itu Gusti, daik ngomong ke hanya Allah seluruh itu nyampe doa. Khusus ya Allah, jika Engkau ingin menyelamatkan, ingin memberhentikan Israel untuk menghancurkan Palestina lewat doa ini, perhatikan. Kedua seperti itu. Ya Allah hancurkanlah Israel. Begitu. Itu termasuk doa. Lamun orang menghancurkan doa karena itu orang Israel hidup dengan Gusti. Bingungnya. Ya Allah, jika Engkau ingin memberhentikan kejahatan orang Israel atau syaitan-syaitan Yahudi untuk menghancurkan gajah lewat ini, berhentikan. Teguh hancurkan Gusti itu negara Israel. Dari mana? Nah, itu dengan doa teh secara syariat masih dorongan ku hawa nafsu paham gitu. Karena naon Kangjeng Nabi Ibrahim ngadoa, ya Allah hancurkanlah kaum ini karena kaum ini selalu bikin rese. Karena Allah, wahai Ibrahim, engkau menyuruh doa kepada, engkau menyuruh nyiksa kepada hamba-hambaku. Itu adalah hambaku yang mencintai aku. Lakukanlah nadarmu, lakukanlah
karena itu makhluk aku. Ada ayat seperti juga kanjeng Rasul rahmatan lil alamin. Itulah dengan mengikat cara ngadu seperti aku berdoa, jalan seperti biasa, melaksanakan niat, ngadu menyaksikan kok itu ngadu melaksanakan asyhadu an la ilaha illallah wa harus sadar beberapa batinnya. Harus sadar dalam kurang rek tawasulan, rek naon, harus sadar ruhaniannya. Sadar menyaksikan ini anu mengucapkan syahadat ini Allah. Aku kata Allah, bukan akunya aku ini, tapi akunya Allah. Itu harus sadar ya. Astagfirullahaladzim. Sadar, tapi loba pun sadar kan? Loba kan harus sadar aja nah. Ini macam syahadat kan? Ali dai mulut mah secara mulut tapi bagaimana ke Islam? Dan ia nyaksikan enggak? Lalu orang menyaksikan berarti menyaksikan sang hidup yang membaca syahadat sang hidup. Asyhadu alla bisi urang kada tangan sema, kada tangan tawasulan itu harus sadar dulu. Lalu urang kasih rupan kene. Nah pikiran naon sih? Wih, usahakan belajar karena untuk belajar tidak harus berbeda mulai kalau menanya tidak orang lain kan udah jadi insya Allah kalau seperti itu menyaksikan ke Allah yang selalu berkasih dan masyarakat artinya berarti orang banyak dolim karena diri Allahumma sholli